Bijak, anak sehat, keluarga bahagia. Kita lanjutkan kembali pendengar Jakarta pagi ini masih membahas tentang pembangunan stasiun JIS ya. Dan kali ini kami sudah terhubung dengan warga Jakarta Utara yang juga koordinator Aliansi Jakarta Utara Menggugat. Ada Bang Anung MHD, Warlock ini. Selamat pagi Bang Anung. Halo, selamat Selamat pagi. pagi. Bang Anung ini tinggalnya di daerah mana kalau boleh tahu Bang Anung? Saya tinggal di dekat Kecamatan Tanjung Priok, dekat Terminal Tanjung Priok di Koja, Bang, di Oh, Walang. di Koja. Oke, baik. Bang Anung sebagai warga Jakarta Utara, ngelihat sekarang pembangunan stasiun JIS itu sudah sampai tahap mana, Bang? Ya, kalau jujur kalau pembangunan stasiun ya, Mm-mm. stasiun apa JIS. saya belum begitu memantau, Bang, karena Oh, oke. memang ke sana itu apa macet. Oh, Kita jengkel sekali kalau ke mm, arah karena biasanya lewatnya lewat RE Mada Dinata kan ngambil mm-mm, stasiun mm-mm. Tanjung Priok, dan di situ juga ada pembangunan tol yang Oke. kita warga termasuk pemerintah kota juga nggak tahu tuh akses Hmm, tolnya sampai kemana dan kemana. Memang pembangunan di utara itu kurang terbuka ya sama hmm, masyarakatnya informasinya oke. gitu. Hmm, Dan kalau soal terminal yang mau dibangun di JIS, saya rasa kayaknya belum ada ya. Saya rasa ya. hmm, Coba hmm. tolong jadi bantu. Kayaknya nggak, belum ada, Bang. Cuma Oke, memang stasiunnya. Berarti Bang Anung belum belum melihat begitu ya? belum lihat stasiun Hmm, pembangunan stasiunnya ya. iya, iya, Tapi iya. memang kalau untuk ke JIS, artinya masyarakat di luar Jakarta Utara Mm-mm. bisa turun di stasiun Ancol atau stasiun Tanjung Priok, Tanjung Pak. Priok, iya. Karena Ya, memang di tinggal situ kan di antara dua dua stasiun itu gitu ya. ya betul. Hmm, Yang dekat itu oke, di oke. stasiun Ancol kan memang. Oke, kalau sebagai warga Jakarta Utara sendiri nih mendengar kabar tentang pembangunan stasiun JIS ini gimana? Apakah menyambut dengan baik bahwa akan ada paling nggak ada pilihan lain lah kalau misalnya ada orang yang mau ke JIS gitu ya? Atau gimana, Bang? Ya, kalau untuk dari luar Jakarta kan pasti senang ya. Hmm, Karena memang hmm, akses menuju utara itu cuma satu itu, Bang. hmm, Jalannya hmm, Madrid ternyata. hmm, Eh, Tentu masyarakat di luar Jakarta Utara, saya memandang perspektif yang luas ya. ya, Ya senang karena menuju ke sana ketika ada event, ketika ada pertandingan sepak bola, ketika ada hmm, konser hmm, musik, hmm, nggak terlalu sumpek-sumpekan gitu. ya, ya, Naik kereta. Tapi kalau saya sebagai masyarakat Jakarta Utara yang memang aktivitasnya di sini, pulang hmm, pergi itu berkegiatan di sini, hmm. ya sangat keberatan. Oh, oke. Karena Kenapa? apa? Karena ya kalau kalau akses kereta itu mengambil ruas jalan yang ada, Hmm, ya tentu kan pasti menimbulkan macet di darat. Persoalannya itu. oke. Hmm, Persoalannya kita nggak tahu nih layoutnya seperti apa, apakah itu kereta yang nanti melampaui di situ melewati jalan masyarakat, itu hmm, yang saya rasa masyarakat akan keberatan. Masyarakat utara, Pak. oke. Karena kan akan menambah beban macet lagi ketika Hmm. kita lewat kan pasti kita berhenti. Oke, Bang Anung ini sudah ada update-nya bahwa relnya masih tetap di antara ini ya, apa Oh, namanya, Ancol ke apa Tanjung Priok tadi. Nah di antaranya itu nanti di situ dibangun peron gitu, jadi nggak menambah atau nggak ngambil lahan lain gitu maksudnya. ya kalau itu sih kan sebenarnya nggak masalah ya, Hmm, karena nggak ada ruas yang lain. Cuma paling kepadatan alur kereta api itu sendiri yang memang hmm, sekarang oke. udah dari dulu udah ada kan jalur ke sana, Mas, sampai terus Hmm. ke Kampung Bandan terus ke wilayah timur sana. Oh, oke, oke. Termasuk juga mungkin yang perlu diantisipasi adalah terkait dengan keluar masuknya ya. Kalau misalnya ada stasiun baru gitu mungkin ya, yang bisa jadi akan menambah kemacetan begitu. Ya itu kan pasti ya, udah Hmm, pasti. Saya hmm, juga yang sudah terbiasa karena kita sudah melihat bagaimana cara pemerintah membangun wilayah kita utara, karena kan utara ini kota yang sangat apa seksi, Mas, artinya hmm, di sana ada pusat ekonomi, hmm, termasuk juga ada wilayah strategis nasional, itu pelabuhan Tanjung Priok yang nomor satu di Indonesia. Tentu kapasitasnya juga sangat banyak dan hmm, kepentingan juga banyak antara kepentingan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, bahkan di luar itu. hmm, hmm, Sayangnya
perencanaan pembangunan itu tidak menyertakan kajian-kajian yang komprehensif yang Hmm. melibatkan partisipasi masyarakat. Hmm. Padahal kita masyarakat Jakarta Utara juga kan punya hak. Bagaimana hidup yang layak, menghirup udara yang segar, Hmm. Hmm. tanpa kemacetan. Apalagi Mas di utara itu orang meninggal dunia akibat kecelakaan truk trailer itu sehari rata-rata satu, Mas. Hmm. Oke. Orang mati kelindes, palanya hilang, itu udah makanan kami setiap hari. Dan ini tidak pernah diperhatikan sama siapapun, Hmm. termasuk Hmm. pemerintah provinsi, termasuk pemerintah pusat. Ini yang membuat kami udah terlalu apatis soal Hmm. pembangunan wilayah utara. Artinya Oke, oke. secara membabi buta mereka mengedepankan kepentingan egosentris mereka sendiri dalam perspektif mereka. Tapi Hmm. mereka lupa bahwa kita Jakarta Utara juga masyarakat yang punya hak Iya, yang iya, sama warga-warga yang lain. Toh kita bukan nggak sepakat dengan pembangunan, tapi iya. kita tolong dikaji. Kayak sekarang jalan RR Marta Dinata itu ada pembangunan jalan tol. Hmm. Lah, sedangkan itu akses satu-satunya dari wilayah barat menuju Pelabuhan Tanjung Priuk. Hmm. Bukan Hmm. malah memperlebar jalan, malah mempersempit dengan tiang-tiang tol. Kami Oh, nggak oke. tahu, kami nggak tahu tuh tol itu kemana dan Hmm. fungsinya apa. Kalau memang Oke. tol itu yang udah dijanjikan, atau saya dengar narasi soal akan akses melalui tol seluruh aktivitas pelabuhan, tapi nyata-nyatanya pintu tolnya turunnya di badan jalan. Oh, oke, oke. Harusnya kalau Hmm. umpama tol itu berkepentingan soal aktivitas pelabuhan, ya langsung ke dalam pelabuhan. Hmm. Nah, Oke. saya cuma mau menanggapi, kita setuju dengan pembangunan yang secara membabi buta dengan kepentingannya soal JIS lah salah Hmm. satu. Hmm. Tapi jangan lupa ada kepantasan, itu ada kepatutan, ada. Kalau yang sekarang kita tahu ada AMDAL yang Hmm. penafsir OSS itu, Mas. Hmm. Hmm. Harusnya nggak layak tuh Oke, itu oke. berada di situ. Karena Hmm. apalagi sekarang, Mas, era banjir, aduh nggak bakal bisa lewat itu RR Matahari. Lumpuhnya itu JIS. Oke, oke. Nah, kemudian kalau ada juga warga yang berkomentar bahwa ingin jalur KRL ini sampai tembus masuk ke Pelabuhan Tanjung Priuk. Anda sebagai warga Jakarta Utara sendiri gimana? Apakah memang itu perlu atau gimana? Ya kalau transportasi, soal logistik dan masyarakat juga memang kereta adalah salah satu opsi, Mas. Hmm. Oh ya, lagi-lagi pembangunannya terkadang juga suka menyampingkan soal dampak. Jadi Oke, oke. kadang-kadang kita itu selalu berorientasi pada tujuan. Hmm. Oke, Hmm. berhasil dia membangun rel kereta, proses bongkar muat bisa sekarang melalui kereta api. Tapi jangan lupa Hmm. rel itu juga berada di atas jalan Hmm. yang ada, sehingga Oke. ketika kereta itu lewat, ya kita berhenti. Hmm. Hmm. Jadi kereta juga satu sisi apa namanya, menghasilkan alur logistik yang lancar, satu Hmm. sisi menghasilkan kemacetan bagi masyarakat. Hmm. Oke. Kan itu Hmm. kan dilema tuh. Iya, iya. Dan harusnya pemerintah dalam hal ini kalau mau buat rel kereta api, ya dibuat kajiannya. Hmm. Hmm. Ya jangan jangan sekonyong-konyong hanya tujuannya dalam rangka memperlancar arus logistik, tapi Hmm. bagaimana dampaknya? Ya dampaknya ke masyarakat. Masyarakat Oke. juga punya hak. Hmm. Ya Hmm. sama. Mhm, mhm. Ya kita Jadi bukan. jangan sampai malah menambah kemacetan begitu ya dengan Iya. akses kereta ini ya. Iya, sekarang kan Hmm, memang udah ada apa tuh, kain logistik ya, hmm, kereta api Indonesia Logistik itu yang memang membawa kontainer, Mas. hmm, Secara hmm, LCL atau FCL itu dia memang ngebuka itu. Ya memang secara perspektif bisnis logistik membantu. hmm, hmm, Satu, cepat, biaya murah, tanpa hmm, hambatan kan. Kereta kan iya, nggak ada macet nih. betul. Hmm, Namun secara infrastruktur dalam kewilayahan Jakarta Utara, ya kita dirugikan karena hmm, kereta itu melewati akses jalan hmm, hmm. masyarakat. Sehingga ketika kereta lewat, ya kita diem, Hmm. lampu merah itu di situ. Oke, Oh, itu oke. panjang tuh macetnya Hmm, dari Ngadruk sampai di mana. Dan satu satu lagi kan, ketika macet itu rawan, Mas. hmm, hmm, Rawan. Saya juga pelaku logistik. Ketika hmm, kereta macet,
kita itu bawa mobil bermuatan yang barang-barangnya ada di sana, ya udah kayak di Oh, situ terjadi apa banyak. pemalakan Iya, iya, iya. macam. Hmm. Itu ya dampak-dampak yang Mhm. apa Yang mungkin terjadi terjadi. gitu ya. Betul. Oke. Baik, Bang Anung, terima kasih waktunya bersama dengan kami karena waktunya terbatas. Lain waktu kita ngobrol lagi, Bang Anung ya. Ya, makasih Bang. Terima kasih, selamat pagi. Ya, lagi. Selamat pagi. Demikian pendengar, ada warga Jakarta Utara yang juga koordinator Aliansi Jakarta Utara menggugat, ada Bang Anung MHD di Jakarta pagi ini. Kalau kita berbicara tentang pembangunan stasiun JIS ini, pendengar, ini memang kalau untuk update-nya begitu ya, PT Kereta Api Komuter Indonesia atau KCI menyatakan hingga sekarang ini belum bisa memastikan waktu pengoperasian dari stasiun JIS ini. Walaupun sebelumnya sempat ditargetkan beroperasi sebelum masa angkutan Natal dan Tahun Baru atau Nataru 2025-2026 kemarin ya. VP Corporate Secretary KCI Karina Amanda menjelaskan kepastian operasional stasiun ini masih menunggu instruksi resmi dari Direktur Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan selaku pemegang kewenangan. Jadi untuk saat ini stasiun JIS ini memang masih menunggu begitu ya dari DJKA karena kewenangan operasionalnya ini ada di pemerintah. Walaupun demikian, Karina menjelaskan bahwa KAI Komuter ini sudah menyelesaikan seluruh persiapan fasilitas pendukung layanan penumpang di stasiun JIS. Menurutnya dari sisi operator, kesiapan teknisnya sudah dipenuhi. Tapi prinsipnya untuk JIS ini, KCI sudah mempersiapkan fasilitas pendukungnya untuk kesiapan pengoperasian, katanya begitu ya. Jadi semuanya sudah selesai, tinggal tunggu ini aja ya, arahan begitu terkait dengan operasional stasiun JIS ini. Untuk Anda pendengar, kita akan lanjutkan Jakarta pagi ini dengan Cek Fakta. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI. Ya, pendengar, hati-hati dengan informasi yang Anda lihat di media sosial atau mungkin di dunia maya karena belum tentu informasinya itu adalah benar, apalagi kalau mungkin masuk ke dalam kategori hoax ya. Jadi jangan langsung percaya, apalagi langsung share. Salah satunya pendengar, ada sebuah hoax yang beredar. Ini mengklaim bahwa katanya dana desa dihapus dan diganti program untuk rakyat katanya. Ini sebuah unggahan di media sosial ya, mengklaim sekali lagi bahwa katanya dana desa dihapus dan diganti program untuk rakyat. Faktanya, klaim tersebut ini adalah hoax ya, dilansir dari trendbyhoax.id, tidak ditemukan pernyataan resmi, regulasi maupun pemberitaan yang kredibel yang menyebut dana desa dihapus dan diganti program untuk rakyat. Telah ditelusuri dalam nota keuangan rancangan anggaran pendapatan belanja negara atau RAPBN 2026, dana desa ini masih dianggarkan pemerintah beserta penambahan program koperasi desa atau kelurahan merah putih dengan anggaran sekitar 83 triliun rupiah sebagai bagian dari dukungan terhadap desa. Alokasi ini ditujukan untuk pembangunan dasar, afirmasi desa tertinggal, dan insentif desa berprestasi. Jadi klaim yang menyebutkan bahwa dana desa dihapus diganti program untuk rakyat ini adalah hoax ya. Hati-hati pendengar, jangan langsung percaya, Anda bisa mengecek kebenarannya, salah satunya dengan menyimak Cek Fakta di Pro 1 RRI Jakarta. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek